Sudah bertunangan, masih takut apa? Hei! Berani kamu siang bolong masuk ke ranah putriku! Aku dan Huiro sudah resmi bertunangan. Kamu juga sudah terima maharnya kok. Ini mahar yang kamu berikan ke keluargaku. Waktu antar ke rumahmu, semua baik-baik. Daging busuk semua. Sama kayak kamu. Segar dilihat, tapi di dalamnya busuk total. Wanita jahat, kamu sengaja busukkan ikan tabungan kakakku 6 bulan. Tante mahar aku kirim sesuai aturan. Kenapa hancurkan? Kenapa? Karena cuma nelayan miskin. Tuan Li di kota punya usaha besar. Hanya Raja Laut yang pantas untuk Huiro kami. Sudah siap-siap. Mama, aku sudah bertunangan dengan Kak Xiaoyu. Selain dia, aku tak nikah siapapun. Berani! Aku besarkan kamu yang nikahi si miskin. Mama, kamu mau jual aku kayak barang laut. Kenapa? Pukul aku. Ayolah! Pukul aku. Kau tak nikahi dia. Tante, bagaimana aku bisa nikahi Huiro? Mak kawin? Boleh. Di laut Hindu ada kumi raja. Barang laut termahal. 1 ekor laku segini. Ambilin 1 ekor buat aku. Aku akan mempertimbangkannya. Laut hantu pergi tidak pernah kembali. Wiwasetu Kumi, Raja ganti hakku, menikahi Huiro. Ingat kata-kata yang kamu ucapkan hari ini. Pulang selamat. Baru bicara. Sao aku kena badai ganas laut hantu? Tamat. Huiro. Off deck. Kakak, Adik kecil, kenapa kamu ikut datang? Aku sama sekali tidak boleh mati sekarang ini. Siapa sebenarnya yang akan menikahi Huiro? Siapa yang akan melindungimu? kakak, aku takut gelap sekali. Berikan aku sedikit cahaya. Aku ingin bertahan hidup. Beri aku cahaya. Wah, ada cahaya. Benar ada cahaya. Selamat tuan rumah, berhasil aktifkan sistem memancing Jiang Taigong, keahlian pancing segala benda. Kau Xiao, Selamat! Ada cahaya! Lian Wang ke Sistem Jiang Taigong aktif. Kuasai Kumi Raja. Uang nikah sudah ada. Hal ini dibantu Dewa Langit. Kamu jangan kasih tahu siapapun setelah pulang. Bahkan Kak Huiro pun jangan bilang. Paham? Wah janji. Ini untukmu. Nanti ini jadi lentera kecilmu. Tidak takut gelap malam. Tidak akan kembali. Tidak ada yang pernah kembali dari laut hantu. Huiro!
Hero. Dasar prefect, kirain kamu mati. Nggak bakal balik lagi. Aku akan nikahimu. Li Xiaoyu tepati janji. Kakakku bawa pulang cumi raja. Sangat besar sekali. Boleh nikahi kakakku. Kamu. Apa caranya? Cumi Raja, bagaimana kamu mendapatkannya? Bintang di langit, Raja Naga Laut, semuanya akan kupancing untukmu. Cumi Raja! Benar-benar Cumi Raja! Laut hantu. Barang laut hantu bisa dipancing. Li Xiaoyu, kamu ini pasti reinkarnasi dewa kan? Kita kaya. Cumi ini bisa dijual harga selangit. Ini memang sudah jadi takdir. Nasibku Li Xiaoyu mulai sekarang berbeda. Masa si miskin Li Xiaoyu itu bisa memancing cumi raja? Diambil dari selokan mana? Cumi busuk dipakai menipu pernikahan. Oh, berapa harga jualnya ya? Paling tidak segini. Cukup untuk kawin dan bangun rumah baru. Antong banget deh kamu, udah berhasil dipancing. Aku terpaksa terima ini. Huiro, boleh menikahimu. Tapi cumi ini jadi mas kawin milik keluarga Fang. Aku ada syarat. Gue要jadi istriku Li Xiaoyu. Betul sah. Kalian tidak boleh memerasnya lagi. Setujui ini. Cumi raksasa bebas kalian urus. Baiklah, Fang. Aku tidak setuju perjodohan ini. Cumi ini akan kuambil. Perempuan ini juga akan kuambil. Li Xiaoyu. Kamu siapa? Berani-beraninya merebut dariku. Li Xiaoyu, cumi ini kamu dapat dari mana? Aku yang memancingnya sendiri. Nawo, ini jelas yang aku bius. Lalu kamu curi. Tuan Li, aku tidak tahu keluarga Fang tidak ada hubungannya. Huiro, aku suruh dia minta maaf padamu. Bos Li, kamu bilang cumi ini kamu bius dengan obat. Tensaiko sotong yang dibius lemas. Kenapa yang ini masih kencang? Kenapa masih ada sisa tinta? Laut hantu zona larang tangkap. Kapan wilayah tangkap? Pak Li meluas ke sini. Mau kita bawa ke dinas perikanan untuk bicara. Kamu usir, perut buncit, rambut jarang. Aku tidak mau nikah orang botak tua sepertimu. Pukul perempuan bukan kehebatan. Istriku memarahimu. Kamu diam dengar. Kakakku bukan pencuri. Dia tangkap cumi raksasa sebesar rumah dengan tangan ini. Fang Huiro, kamu bilang aku ngarang. Masa dia juga nggak ngarang? Kakakku teriak minta cahaya. Ribuan ikan lampu naik dari dalam laut. Adik Li, ini cerita kakakmu ceritakan kan? Cuma bercanda, jangan serius. Aku nikahi Huiro pakai modal perikanan 6 digit. Gimana kamu? Cuma bercanda. Kamu mau vonis aku cuma omong doang. Kamu bilang obatmu bisa membius cumi raksasa. Coba turun sekarang. Aturan laut hantu lebih kuat dari obatmu. Belum selesai bicara mau pergi. Halis turun. Coba obat. Atau mengaku memfitnah di depan semua orang. Jangan omong kosong. Aku pulang ke kota ambil buktinya nanti. Kalau tak bisa kasih bukti berarti fitnah. Kamu andalkan Raja Perikanan. Rampok barang dan orangku omong doang. Bibi Fang, jelaskan hari ini atau hutang judi anakmu ditagih. Anak, nakal, cepat berlutut. Minta maaf sambil sujud pada Tuan Li. Aku tidak mau berlutut. Aku tidak salah. Xiaoyu, sudahlah. Kita tidak berani lawan mereka. Ayah mohon, kita tak bisa lawan mereka. Ayah, dia tindas kita. Masih mau mundur. Mundurlah nak, ayah cuma kamu. Lihat kan, nasib orang miskin banget. Tinggal Keng Cumi orangnya ku bawa.
Lizo! 3 hari lagi, masing-masing berlayar ke laut hantu. Tangkap hasil laut sendiri. Yang termahal menang. Laut hantu? Lautan lari tidak bisa kembali. Apa yang kamu jadikan taruhan? Semua toko ikan dan dermaga kotamu milikku. Oh, baik. Kalau kamu kalah, seumur hidup tak menginjak kaki ke desa Kingshi. Xiaoyu, kamu tidak boleh sentuh. Kamu, bagaimana bisa kamu? Tenang ya, Kau janji padaku. janjiku pasti akan aku tepati. Laut hantu tidak bisa ditembus paksa. Kau pulang terakhir kali pasti menemui jalur surut. Jalur surut. Ayahku dulu ajari aku. Arus Heifengko tak kacau. Chung Shijiao, Lao Longgo, Teluk hilang. Saat ketiga suara pasang bersambung, akan ada arus bawah bolak-balik. Cerita ayahmu itu sudah jadul. Laut hantu telah menelan banyak kapal selama ini. Tengah, kata ayah, jangan berjudi lagi. Ayah, kalau aku tak bertaruh sekarang, Lizong pikir dia bisa menindas kita selamanya. Ditindas ke papa, hidup utama. Tapi dia tak cuma menindasku. Mau adik kecil, takut dan kamu tunduk seumur hidup. Kak Xiaoyu gak mati percuma. Kita hitung pasang. Perbaiki kapal. Biarkan Kak Xiaoyu menang. Kak Huiro, kakakku pasti menang. Adik kecil, kamu takut? Kakak, dia pasti akan kembali. Huiro pulang duluan saja. Kalau Ibu Fang sadar, kamu di rumahku. Dia tak takut, Ku. Kau sudah bantu aku banyak hari ini. Sisanya, aku urus. Jangan memaksakan diri. Kalau ada yang salah, segera kembali. Aku ingat garis arus yang kau sebut. Haiko. Suara surut. 3 bunyi sambung. Benar? Tidak. Jangan percaya Lizong. Dia pasti curang. Aku tahu. Kak Xiaoyu, aku menunggumu pulang dengan selamat. Aku akan kembali. Kembali untuk menikahimu. Kak Huiro tidak tahu soal dewa itu. Dia tak tahu. Tak boleh tahu. Nanti dia makin khawatir. Aku sangat bisa menjaga rahasia. Perahu digores. Mereka ingin membunuhmu. Xiaoyu tidak boleh pergi. Benar-benar tidak boleh. Ayah berani berbuat curang di kapal. Artinya dia takut. Aku benar-benar akan menang. Dia pasti bunuhmu. Jadi aku tidak bisa cuma mengandalkan perahu rusak ini. Dia bisa bicara. Balaga suara. Kenapa kamu ambil kerang? Nelayan tua bilang, beberapa kerang bisa dengar ombak. Aku coba. Benar idea itu. Lebih baik percaya saja daripada tidak. Kak, dia kasih tahu jalan? 3 hari lagi pukul 6.00 selipmu Pak konfo buka. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa ayah, bantu aku perbaiki perahu. Lizong mau buat aku tenggelam. Aku malah bawa perahu rusak. Ini pulang dari laut hantu. Ayah perbaiki ini untukmu. Ayah tak hebat, tapi tanganku masih bisa paku beberapa papan. Zong, 3 hari lagi. Aku tidak hanya mengalahkanmu. Semua orang akan tahu ai perbuat. Li Xiaoyu, lihat tidak? Inilah yang namanya kapal. Bak kayu rusakmu pun. Aku risih. Lihat bergoyang. Kapal Tuan Li ini benar-benar megah. Kapal Li Xiaoyu hancur kena angin kencang. Si miskin so gagah. Kamu lihat jelaskan. Ikut orang kayak gini. Nanti lama-lama janda. Kak Xiaoyu berani lindungi aku dengan nyawanya. Ada orang malah jual anak demi uang. Hero, tunggu si miskin kalah malam ini. Kamu tahu siapa yang andal? Pria tak cuma pandai merayu. Harus kaya dan punya kemampuan. Bos Libena, malam ini, masing-masing pakai kemampuan. Yang tangkap hasil laut termahal menang. Kalau kamu kalah, pergi dari desa Kingshi. Jangan pernah temui Huiro lagi. Toko ikan dan hak kelola dermaga milikku. Boleh. Asal kamu hidup ambilnya. Hei Kofeng kawan, jangan rebut. Lagi pula Lizong tidak menangkap ikan jujur. Coba lihat semua barang di kapalnya. Aku ingat. Jangan biarkan aku menunggu sia-sia. Kak, ke bawah ikan lampu. Kamu bawa ini tunggu aku di tepi pantai. Orang rumah sudah menunggu. Kamu harus benar-benar pulang.
Pasti. Xiaoyu, pulang hidup. Ayah, kali ini aku tak cuma pulang hidup. Aku bikin kamu terhormat di dermaga. Li Xiaoyu, kalau kamu takut, sekarang sujud panggil Tuan Zong ya. Aku bisa bantu kamu. Simpan tenagamu untukmu. Bos, lot hantu ini aneh. Kita beneran masuk. Takut apa? Umpanku tebak. Ikan besar, datang. Malam ini aku bukan cuma menang. Biar si miskin mati di laut. Bos Li, jangan tebar obat berlebih. Ikan laut hantu ganas picu monster pasang. Diam. Kamu dibayar kerja. Jangan ajari aku cara kerja. Bau amis bah segini lagi. Sama kayak tong obat kemarin. Mau tenggelamkan aku? Tidak semudah itu. Stiker wilayah, high tank, harga, tenaga inang terus terkuras. Terserah habis. Asal kapal tak tenggelam. Kita tidak boleh mengikuti arah Li Zong. Masih mau jalan pintas? Cari mati! Kamu benar-benar sedang cari mati sendiri. Bos, ada sesuatu. Bos, penuh. Jaring ini langsung penuh. Tak apa, laut hantu, laut terlorang. Di depan uang dan obat semua harus nurut aku. Pakli mata ikan abu, insang hitam, mati tak wajah. Ikan mati, tetap ikan. Ditutup es tak ketahuan. Kalau dijual buat dimakan orang, bisa bahaya. Oh, ketua omong lagi. Aku buang kamu ke laut untuk diberi makan. Ikan. Memang sedikit. Tapi semangat kalian lebih baik dari ikan mati kapal Li Zong. Perak laut hantu tahan 6 jam. Dagingnya manis dan segar. 6 jam, sudah cukup. Kembali ke darat untuk nilai. Yang hidup, ya hidup. Yang mati, ya mati. Ini bukan memancing. Malah merakuni lautan. Li Xiaoyu, kamu berani bandingkan benih ikanmu dengan muatan kapalku? Berharga atau tidak, kita lihat saja. Siapa lawan Li Zong? Saya bilang, dia berharga. Dia berharga. Ikan kapalmu mati sangat aneh. Apa maksudmu? Maksudnya adalah obatmu sangat beracun. Bos lihat ember racun. Damn! Adik, dia pakai obat racun ikan. Jangan makan ikan itu. Ambil bukti sebelum mendarat. Brengsek, kamu ambil uangku. Tapi malah membelanya. Li Zong, kamu takut orang bicara. Berarti benar. Mana faktinya? Ember obat, tenggelam, laut hantu, ombak, gunung, tak ditemukan. Mereka benar. Li Xiaoyu, kan kamu hebat? Ayo, ambil benda yang tenggelam di dasar laut hantu itu untukku. Sasaran terkunci, tong obat laut, risiko picu gelombang hantu. Kunci. Dia benar dapat. Jangan tarik paksa, bau obat picu hantu. Bukti tak mendarat. Dia celakai lebih banyak orang. Bos, ombaknya datang. Putar balik. Cepat. Buka buatan. Wah, banyak ikan. Ini namanya kehebatan. Mana si miskinmu? Kayaknya tenggelam deh. Oh, itu tidak benar. Kenapa kapal bos bau obat busuk? Kata siapa? Ini bau khas laut. Bending harga boleh. Nyawa duluan. Nyawa apa? Ikan di kapalmu. Berani tidak orang makan sepotong di sini? Terberani makan. Curang. Ikan beracun, insang hitam, mata kelabu, daging perut pahit. Fang Huiro, jangan bela orang luar ngawak. Aku bela kita. Bukan orang luar. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Dia berdiri di sisiku sekarang. Dan akan tetap di sisiku selamanya. Aku bersaksi, ini obat insang hitam. Tadi malam Li Zong suruh pelaut buang ke laut hantu. Dasar tua, berapa kau dibayar? Aku pegang nurani. Amber ikan. Saksi ada. Bos Li, bukti cukup.
Jalankan kapalnya! Tolong aku! Pasang hantu sudah datang! Xiaoyu, itu orangnya Lizong! Mereka juga manusia. Kak Xiaoyu, Tolong aku! Tuan Li! Berenang kembali sendiri! Siapa suruh kau tidak pegang erat? Dia beneran tidak mau menolong. Aku tidak harus kiri! Pegang erat! Jangan lepas! Ini benar anakku. Apa gunanya selamat? Taruhan lanjut. Orangmu hampir mati, kamu hanya bicara soal taruhan. Yuangku diambil. Tanggung risikoku. Jadi kamu bukan cuma kehilangan barang, tapi juga mati dasar manusia. Clyde, berdarah. Kamu selalu bilang tidak apa-apa, tapi aku selalu takut. Aku buat kamu kurang takut. Selalu pulang. Pike. Aku bersaksi. Lizong pakai obat insang hitam. Suruh kami tenggelamkan tong hapus bukti. Kapal terbalik. Nyata tolong kami. Lupa bunyi. Tanpa saya, makan apa? Makanan ini nanti. Gen makan. Hasil taruhan. Ikan obat Lizong batal. Li Xiaoyu menang. Kakak laki-lakiku menang. Tuan Li, kuncinya. Meski ambil tokoku, tak bisa dibuka. Itu urusanku, kuncinya. Like nyawamu cukup. Wah, Kak Xiaoyu, kita akhirnya menang. Baru menang 1 putaran. Jauh tidak cukup. Toko ini digadaikan ke rantai dingin kabupaten. Tanpa surat kepala jauh, tak bisa buka. Digadaikan? Lizong menggadaikan toko itu? Lizong, sengaja ya? Iya, aku beneran sengaja kok. Bisnis ikan, dermaga, koneksi di Kingxi, semua milikku. Lawan aku pakai apa? Keterlaluan. Dia suka cari uang. Kalau begitu, aku tunjukkan apa itu harta sejati. Kyle, rezeki terpicu, petunjuk. Di Muara Tenggara ada harta berharga menunggu pengambilnya. Lizong. Kamu blokir tokoku. Aku langsung mancing uang. Kerang mutiara malam terpancing, nilainya 30.000. Aku bakal kaya banget. Lizong, kamu tidak menyangka kan? Bapak-bapak pejabat tenang. Semua seafood terbaik di Kecamatan Qingxi saya tanggung. Kabarnya semua dermaga Kecamatan Qingxi kamu yang kuasai? Cuma cari makan di tempat kecil. Biasa aja sih. Bos Li hari ini keluarkan banyak uang. Meja ini kerapu naga. Sangat langka. So puas. Nanti semua barang bisa ku dapat. Bukan kayak si miskin tangkap 2 ikan buruk, langsung kira sudah berhasil. Ayo, minum yuk. Bercahaya nih. Kenapa kamu datang? Xiaoyu, hari ini ada tamu penting di gedung ini. Kami tak ingin kamu salah paham. Kebetulan, aku juga datang menemui tamu penting. Ini kerang mutiara malam. Titi! Kerang mutiara malam matang, buka di tempat. Semua bos mau lihat. Cepat buka. Seumur hidupku belum lihat kerang laut yang bercahaya.
Li Xiaoyu, jangan pura-pura angka di sini. Kenapa? Kamu takut? Takut sama lo? Ya ampun. Mutiara malam sebesar ini. 8,000. 10,000. Gua ni. Li Xiaoyu, kamu sengaja merusak usahaku. Kata Tuan Liane, kamu jual ikan. Aku jual harta berharga. Siapa bilang cuma kamu untung? Pikir bisa menang. Cuma hoki, Osli. Kamu susah. Temani minum semalaman. Aku menang sekali joran. Saya tawar 20,000. Kamu gila. Mutiara malam sebesar ini sulit dibeli di provinsi. Tunai. Bayar sekarang juga. Ini akibatnya kamu menutup toko saya. Pikir sedikit uang cukup untuk melawan saya. Untung besar. Tapi pada akhirnya, kamu kalah habis-habisan. Saya merasa kamu sudah berubah total. Ya? Paman kedua. Kalah. Si bocah itu aneh sekali. Nelayan miskin bikin kamu jadi begini. Paman kedua. Saya ingin membinasakannya. Jangan terburu-buru. Uang adalah hal yang paling tidak berguna. Yang benar-benar menguasai orang di dunia ini adalah kekuasaan. Paman kedua. Maksudmu apa? Dia bisa cari uang, tapi ada tempat belanja. Ruang kapal. Pasar ada. Rentai dingin. Boleh jual di Kabupaten Kingshan. Tidak ada. Jadi dia hanyalah anjing kaya. Paham? Hei, Xiaoyu, kamu capek tidak? Ayo, masuk duduk. Wah, cepat banget ganti sikap. Diam, anak nakal! Xiaoyu, aku sudah tahu lama kamu akan sukses. Bu, bukannya dulu kamu bilang Kak Xiaoyu tidak akan pernah bangkit seumur hidup? Itu kan cuma salah paham. Kau Seliwan Hai tak akan diam saja. Takut ya? Aku tak peduli berapa penghasilan kamu. Aku cuma mau kamu selalu aman. Ada masalah di kota Xiaoyu. Siapa terima barang, Li Xiaoyu tak bisa bertahan di Kabupaten Kingshan. Terdeteksi, faiz kekayaan terhambat blokade kekuasaan. Tujuan selanjutnya, memecah kebuntuan. Kamalio. Tak ada terima ikan. Xiaoyu, jangan persulit aku. Apa maksudnya? Itu Li Wanhai. Kenapa ini tidak laku dijual? Li Xiaoyu, kamu sungguh fikir dapat sedikit uang bisa melawan aku? Di Kabupaten Kingshan, aturan dibuat keluarga Li. Kalian menindas banget. Menindas? Maksudmu? Aku paksa mereka. Inilah dia kekuasaan. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kamu panik. Kalau kamu benar, tidak takut padaku. Kenapa harus menutup pasar? Li Xiaoyu! Kak Xiaoyu, Pergi. kemana? Kel harta diperbarui. Apitu. Naganya kena kai. Xiaoyu, kamu ke laut semalam lagi. Dengar dapat muatan besar. Bos, percaya juga. Apa tidak dapat nelayan kecil? Cuma jual kerang jelek kemarin. Malah merasa diri dewa kekayaan. Wah, ikan emas. Aku hidup separuh umur belum. Lihat ikan naga laut ini bergaris emas. Mustahil. Mana mungkin ada barang begini di laut kota Kingshi? Belum lihat, laut tetap ada. Minggir! Semuanya minggir! Itu. Ternyata masih hidup. Ikan ini dicari restoran besar di provinsi. Jangan tertipu dia. Mana tahu ikan mati oleh semas?
Kira buta. Insangnya merah, segar baru keluar air. Matanya jernih bening. Kalau ikan ini palsu, aku cabut mataku. Xiao Yu jual ikan ini. Cuma lu tawar 30,000. 30,000 bos. Kamu anggap orang itu bodoh. 50,000. 10,000. Beban hebatkan. Li Xiao Yu, dari mana kamu dapat ini? Bawa! Puluhan tahun di laut ini. Puluhan tahun di laut ini. Laut tolakmu. Saya suruh orang antar uang tunai ini sekarang juga. Nanti kalau ada barang jenis ini, langsung cari saya di restoran kota provinsi. Saya hubungkan. Jangan terima! Apa? Hasil laut kota Qingxi saya Li Zong atu. Siapa berani ambil barang Li Xiao Yu? Lawan saya! Bos Li, kamu kuasai Qingxi Zhen, bukan provinsi kan? Dengar tidak? Vlogger kota, jual cup. Vlogger cup, jual prof. Paman kedua, kamu yang memancing ikan ini? Ya. Paman, anak ini tidak tahu aturan. Ikan ini, kuambil. Ketualah saya tawar ikan ini. Saya bilang, saya yang ambil. Dengar ya. Paman minta, kasih 9分。我不。 Berani minta uang paman? Beli barang tidak bayar? Anak muda. Gak gitu. Gimana caranya? Lutat. Kakak Xiao Yu. Baik. 50,000. Mulai hari ini, hanya pasok barang ke keluarga Li. Sifat makasih om. Saya tak kerja buat orang lain. Ikan saya bebas jual. Kamu kaya dan berani. Sayangnya satu hal tak kamu pahami. Beberapa hasil laut yang kamu tangkap tidak pasti bisa kamu jual. Kota Qingxi, mulai hari ini tak ada yang berani ambil barang Li Xiao Yu. Li Xiao Yu, tamak! Lokalia kekuasaan terdeteksi tahap kaya terhambat. Sasaran, pecah kebuntuan. Li Xiao Yu, hari ini dermaga sudah penuh. Penuh mana? Pokoknya, tiada tempatmu. Xiao Yu, sudah. Kita cari tempat lain. SPBU tak jual bensin ke Li Xiao Yu. Mereka mau potong pencaharian kita. Wah, Tuan Li, minta makan pagi. Lihat, ini baru terhormat. Sehebat apa kamu mancing, cuma nelayan rendahan. Hui Ru, Xiao Yu, ayo mengalah. Paman, kita bisa sendiri kok. Mereka mematikan. Kian mereka takut kakak Xiao Yu. Makin hebat dia. Persahabatan yang sangat erat pun tidak bisa mengenyangkan perut kita. Li Xiao Yu, kayak gimana? Kapal tak merapat, minyak tak dapat, barang tak laku. Kalau gak takut, kenapa blokirku? Kamu takut aku terus cari uang, ambil tokomu, lalu ambil dermagamu. Kail harta naik. Tersedia. Kekuasaan laut. Kuasa laut. Uang tembus kuasa. Kuasa buka jalan. Kalau begitu, berikan aku jalan. Sengkapra. Naik setersa. Kotak harta tenggelam terpancing. Taksiran. 200,000 bisa bobo blokade. Li Wanhai, kamu tekan aku pakai kuasa. Aku hancurkan kuasamu dengan uang. Xiao Yu, apa ini ya? Ini semua adalah uang. Kak, bawa pulang istana naga. Jangan ketahuan orang. Nak tanya asal? Kalau kamu diam, aku tak tahu. Kek Xiao Yu, berapa lagi barang yang bisa kamu ambil dari laut? Aku juga tidak tahu. Dengan uang ini, keluarga kita tidak perlu takut lagi, kan? Cukup buat kita tak kelaparan. Belum cukup. Li Zong punya toko, kapal, dermaga, Li Wan urus asosiasi ikan, rantai dingin. Aturan Kabupaten Kingshan, uangku saja tidak cukup. Kamu mau pakai uang ini? Cek aku. Siapa? Berapa besar total utang yang dimiliki? Li Zong, berapa? APAD dibeli, direbat. Bukannya kamu ingin Aku buat para pengisap darah nelayan ini bayar harganya. Dia rebut martabatku, hero jalan hidup kita. Kini aku ambil semuanya kembali. Aku bantu kamu. Bakal menyinggung Li Wanhai. Sejak hari aku berdiri di sisimu, aku tidak mau mundur. Aku juga bantu, aku jaga uangnya. Ayah tidak hebat. Tapi kali ini, ayah tidak akan menyuruhmu menyerah. Paman kedua, bocah itu pergi ke laut lagi semalam. Pasti dapat barang bagus lagi. Setiap kali dia terpojok, dia bisa ambil barang dari laut hantu. Itulah kenapa dia aneh. Pamanar, jangan tunda lagi. Langsung bunuh dia. Bunuh dia. Lalu apa? Mau tiara malam, naga raja, harta karun laut. Semua asalnya dari mana? Apa hantu? Gak mau tahu. Paman tua, curiga dia dapat jalan kaya. Bukan rezeki laut. Kau seorang awasi kapal laut hantu. Semua orang dekatnya. Aku mau tahu dari mana dia mulai. Aku sudah cek. Toko itu dijaminkan ke kantor rantai dingin. Ada utang. Hak dermaga habis akhir tahun. Artinya, semuanya tidak kokoh. Duit cukup. Selanjutnya manfaatkan celah hak piutang. Barang milik Li Zong. Aku akan ambil satu persatu.
Semua perhatikan. Hari ini, Li Xiaoyu lunasi hutangnya. Aikon dia jual mutiara kemarin 20.000. Hutang di sini tidak bisa dilunasi dengan uang receh sebanyak itu. ，Tetangga dari toko ikan, Li Zong, laba Nisa. Jangan buru, masih ada biaya manajemen. Udang, sege. Tak ada. Eda. Aturannya sih, memang berubah setiap hari loh. Total 38.000. Tidak ada orang yang memaksa kamu. Miskin, berhenti pura-pura. 20.000 tak sentuh pintu. Kamu kira 20.000 semua milikku? Lebih ini. Mustahil. Pokoknya 8 slab mampet. Biaya yang diklaim 38.000 semuanya saya bayar. Tapi terima uang, buka segel. Hal ini sangat mudah dibicarakan kok. Siapa? Hozli, ini utang dinas rantai dingin. Bayar utang itu sudah sewajarnya. Cukup tidak? Biaya tambahan apa? Cukup. Kamu dari mana? Ternyata aturanmu murah banget. Kamu! Jangan terburu-buru. Hari ini, saya tidak cuma bayar utang, beli seluruh hak piutang toko ini. Berani kamu! Aku nggak boleh. Boleh. Asal uang siap, langsung diurus. Itu toko. Sebentar lagi, bukan? Pengalihan piutang selesai, segel bisa disobek. Li Xiaoyu beneran beli. Dia menghabiskan banyak uang untuk ini? Batal! Saya tidak setuju! Waktu kamu berutang, kamu tanya pendapatku juga tidak? Ini toko saya! Tangan hak piutangnya ada di tanganku. Mulai hari ini, toko ini bukan kalahmu. G yang beli! Anak laki-laki saya benar-benar hebat. Kalau tahu, Xiaoyu sehebat ini. Toko milik kakakku. Kakakku punya toko sekarang. Aku bunuh kamu! Stop! Pemain kedua. Berani dan lihai. Terima kasih pujiannya. Tapi kamu pikir beli toko bisa ubah nasib? Setidaknya toko ini sekarang milik Li Xiaoyu. Keoki kuasa aktif. Face reboot kuasa. Toko bisa dibeli. Dermaga bisa dibeli. Punya uang tidak berarti bisa berlayar. Ayo, coba saja. Sekali jalan 3 rut. Tanda? Kamu gila. Aku bicara diam-diam. Siapa yang bawa kapalmu artinya melawan ketua Li. Nggak terjadi kabupaten berani membantumu. Xiaoyu, Paman Chen, jangan lakukan itu. kenapa? 20 tahun lalu. Li Wanhai pun cuma nelayan miskin. Lalu di laut hantu kapal tenggelam, belasan orang tewas. Lalu, Semua juru barang kapal korban jatuh ke tangan Li Wanhai. Cek. Bayani, Li Wanhai makin berkuasa. Semua nelayan Kabupaten Kingshan tunduk padanya. KOK kekuasaan aktif bisa memancing benda laut kuno tenggelam. Barang peninggalan. Peninggalan aturan lama. Benda aturan lama bisa menembus aturan baru. ini. Kamu kenal? Kakak pernah ceritakan, ini stempel perkumpulan nelayan lama 20 tahun lalu. Paguyuban lama. Dulu persatuan nelayan Kingshan tak begini. Lalu Li Wanhai tiba-tiba berkuasa. Serikat nelayan hilang. Artinya, Dewan Nelayan sekarang memang tidak bersih.
Li Xiaoyu, kau pikir buka toko bisa lawan aku? Seluruh Kingshan takut pada keluarga Li. Li Xiaoyu! Kalau gitu, aku tumbangkan dia sekalian. Li Xiaoyu, kau pasti tamat! Kayo kekuasaan diperbarui. Target, peti akun laut. Bukti kunci berhasil didapat. Belum tidur. Tunggu. Ada apa? Ini bukan buku kas biasa. Ini catatan kapal milik Li Wanhai dulu. Ada lagi di sini. Catatan santunan. Santunan? Jensan Hai tewas, ganti rugi 700. Li Shunquan hilang, kapal keserikat nelayan. Semua orang ini tewas di kecelakaan tenggelam laut hantu dulu. Li Wanhai bukan kaya karena kemampuan. Dia naik injak mayat orang lain. Jadi aturan Kabupaten Kingshan sekarang sudah kotor sejak awal. Paman kedua. Anak itu tiap hari ke laut hantu belakangan. Lanjutkan. Dia bahkan mengeluarkan barang-barang persatuan nelayan lama. Stempel terpaga. Benar. Tidak mungkin. Paman kedua. Menurutmu, dia dapat jalan rezeki besar di laut hantu. Mutiara malam, patung naga agung, barang antik tenggelam. Nelayan miskin tidak mungkin sampai sejauh ini cuma karena keberuntungan. Lalu bagaimana? Awasi dia. Kapan dia berlayar? Kapan dia bakal kembali? Bertemu siapa? Memang sengit. Aku harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di laut hantu. Tidak bisa tidur. Kamu memikirkan Li Wanhai? Li Xiaoyu, dulu aku pikir cukup uang bisa ubah nasib. Baru sekarang aku sadar, yang sungguh menindas adalah aturan penguasa. Cepat pergi! Maksudnya, hei semua pasar kabupaten dapat pemberitahuan. Siapa berani terima barangmu, tak bisa usaha lagi. Bagaimana? Sekarang tahu seberapa hebat paman keduaku. Kamu hebat cari uang pun sia-sia. Hancurkan! Kamu lihat, apa? Lihat mayat. Ya! Paman Zhenhai. Kamu adalah Li Xiaoyu. Kamu sangat mirip Li Wanhai dulu. Mirip di mana? Sama-sama tidak mau menerima nasib. Tapi Li Wanhai berubah kemudian. Kapal tenggelam. Laut hantu. Dulu bukan kecelakaan. Li Wanhai sengaja matikan lampu navigasi. Beli kapal dengan harga murah. Kaki saya ini hilang tepat tahun itu. Selama bertahun-tahun ini, aku simpan terus. Karena harus ada yang menuntut keadilan untuk orang mati itu. Bukti terdeteksi. Paman tua, bukan itu makin aneh belakangan ini? Aneh gimana? Mutiara malam, Raja Naga, segel ikan tua, catatan karam. Dia seolah tahu apa yang ada di laut hantu. Tahu asal nama laut hantu. Karena kebanyakan yang masuk sana tak kembali. Bukan keberuntungan lagi. Paman kedua, curiga apa? Aku curiga ada jalur kaya raya yang tersembunyi di laut hantu. Gimana? Pantau kapan dia berlayar, ke mana dia pergi. Lokasi kailnya, aku harus tahu semua.
Kel wewenang, naik level, bisa mancing peluang orang penting. Orang penting, kesempatan di laut, akan segera tiba. Ada orang! Tahan! Pak Tua! Kamu gila. Berani selamatkan orang di laut hantu? Enggak selamatkan. Kamu beneran jadi hantu laut. Hei, dari mana sih kamu dapatkan benda ini ya? Kamu kena. Pak, minum ini buat hangat badan. Apa benda ini? Benar-benar kalian ambil dari laut hantu? Ya. Sudah 20 tahun. Apa kamu kenal segel tembaga ini? Karena saya dulu anggota Persatuan Nelayan Lama. Kamu dulu anggota Serikat Nelayan Lama. Dulu, perkumpulan nelayan Kingshan tidak begini. Lalu kapal karam di laut hantu. Banyak nakoda tua tewas. Gimana ini? Li Wanhai ribut kapal, dermaga, Serikat Nelayan saat rusuh. Apakah catatan ini benar? Selama bertahun-tahun Li Wanhai naik jabatan dengan menginjak mayat. Paman, aku sudah dapat info. Li Xiaoyu menyelamatkan seorang kakek tadi malam. Kakek siapa? Identitas tak diketahui, tapi wajahnya langsung berubah. Lihat segel tembaga nelayan lama. Paman. Tua, tuas. Kamu kenal dia? Kalau benar dia, kita kena masalah besar. Terus gimana? Mau aku bunuh Li Xiaoyu? Kamu masih tak bisa kendalikan nelayan miskin! Semua dengarkan! Rapat besar hari ini persis bertujuan membasmi semua kambing hitam. Apa yang dilakukan Li Xiaoyu? Rampas toko, langgar aturan, rusuh. Kalau dia terus mengacau, seluruh Kingshan bakal kacau. Betul, blokir! Aku hanya bicara satu hal. Aturan di Kabupaten Kingshan tidak boleh kacau. Tidak boleh kacau! Xiaoyu, kalau pergi hari ini, Li Wanhai tak akan lepaskanmu begitu saja. Xiaoyu, kamu sudah yakin? Mereka buat aturan injak mayat. Maka aturan ini sudah saatnya diganti. Kamu lebih kejam daripada Li Wanhai masa lalu. Hari ini, saatnya mengganti aturan. Mulai hari ini, Li Xiaoyu diusir permanen dari industri perikanan Kabupaten Kingshan. Kenapa? Li Xiaoyu! Kap tembaga! Bukannya barang ini sudah lama hilang? Kamu dapat dari mana? Selama ini berapa banyak mayat kamu injak naik? Omong kosong! Saya bisa bersaksi. 20 tahun lalu, kapal tenggelam di Guihai bukan kecelakaan. Ketua Lama! Serikat Nelayan Lama dulu. Dia berpaksa oleh Li Wanhai. Kapal ayahku dulu juga direbut paksa. Pantas keluarga Li yang berkuasa lama. Pulangkan kapalnya! Berapa keluarga ini peras kami? Diam! Diam! Tahap otoritas selesai. Hak akses ditingkatkan. Mulai hari ini, stempel tembaga Serikat Nelayan Lama kembali di tempatnya. Mustahil!
Lei Xiaoyu, kamu beneran kira Kabupaten Kingshan segalanya? Apa yang maksud? Kamu tahu siapa yang menguasai Laut Lepas? Armada Laut! Orang dari ibu kota provinsi datang. Zhou Haikun, Apakah ini benar masih kapal? Besarnya seperti gunung. Li Xiaoyu, pernah lihat armada Laut Zhao? Kamu Li Xiaoyu? Ya, saya. Ku dengar, kamu lagi ngetop. Biasa saja. Rebutan, lapak ikan di kota kecil, dianggap keahlian. Pak Zhou dia. Sekarang orang besar di kota Qingxi. Kota Qingxi. Terlalu kecil, laut yang menguntungkan ada di Laut Lepas. Sayang kamu tidak bisa keluar. Apa maksudmu? Mulai hari ini, semua pesanan laut jauh, jalur dagang luar negeri, rute laut dalam. Sebenarnya blokir Li Xiaoyu. Apa gunanya punya dermaga sih? Kapal samudra. Jadi kalian datang ke sini hari ini cuma untuk menekan saya? Tidak. Saya datang untuk memberitahumu siapa yang buat aturan di laut. Kail Raja Laut sudah aktif. Kini tersedia peluang. Kapal karam, rute laut, monster laut, armada. Mulai hari ini, tanpa izin saya, tak ada yang boleh keluar dari laut. Li Xiaoyu punya dermaga tapi tanpa armada. Kamu tetap penjual ikan rendahan. Hirai dirimu, Raja Laut. Cukup satu kata Tuan Zhou, kamu bahkan tidak bisa turun ke laut. Xiaoyu, kapal laut jauh bukan main-main. Kita benar-benar butuh kapal sekarang. Hasil Raja Laut dimulai. Saat ini tersedia, kapal tua tenggelam. Kapal peluang laut jauh telah dikunci. Sangat berat. Kapal samudra. Memang kapal samudra. Bukankah benda ini sudah lama tenggelam? Kapal Hailong. Kamu kenal? 6 tahun lalu, ini kapal terbesar, Kingshan. Itu Hailong legendaris. Tenggelam di laut hantu. Dulu, semua warga Kabupaten Kingshan ingin naik kapal ini, Xiaoyu. Kamu tarik kapal samudra dari laut hantu. Kapal bisa diperbaiki, tapi untuk melaut yang paling kurang bukan kapal. Lalu apa? Solar, awak kapal, izin pelayaran samudra. Jika salah satu kurang, kapal ini tidak bisa keluar. Semua stesen solar tidak mau jual minyak ke kita. Bos Zhou larang. Tak ada jual minyak padanya. Samudra luas, bukan untuk kapal rusak. Rute emas. Juro. Route. Kesempatan laut dalam sudah terkunci.
mata laut. Mata apa? Ini mata laut emas. Tempat pancing laut dalam dicari raja nelayan tua seumur hidup. Tak ditemukan. Johai Kun menutup laut luar. Jadi aku tidak akan lewat wilayah lautnya. Langsung menembus laut dalam laut hantu. Dia ke laut dalam. Itu laut hantu. Banyak kapal tua masuk. Tak ada papan pun hanyut kembali. Xiao Yu, tangguh sebentar lagi. Kita sudah bisa dapat tangkapan besar. Tak perlu pertaruhkan nyawa. Tak ke laut. Selamanya cuma berputar di air dangkal Kingshi. Tapi nyali saja tak cukup ke sana. Badai, arus bawah, hewan laut semua mematikan. Takut turun kapal. Aku tak salahkan kalian. Tulang tua saya, ikut bersamamu. Ya, Setir. Kami tarik jaring. Li Xiaoyu, kamu kira tangkap beberapa ikan aneh bisa jadi raja laut? Bos Joe langsung. Laut hantu gampang masuk sulit keluar. Kamu mati di laut hari ini. Bos Joe jahat banget. Aku salah. Laut dalam, armada Joe tak berani masuk sembarang. Apa modal bocah itu? Aku berani. Angkat jangka. Berlayar. Xiao Yu, angin ini aneh. Seolah tertiup dari dasar laut ke atas. Xiao Yu, warna air berubah. Kita sudah jauh masuk ke laut lepas. Badai! Ini pada laut dalam! Putar balik! Kita masih sempat sekarang! Xiao Yu, belok sekarang atau semua mati! Pegang arah! Jangan balik! Kenapa? Belok, Kang! Ada pusaran balik! Berbalik! Justru jalan buntu! Kapal mau terbalik! Tali putus! Potong! Layar! Tekan! Potong layar tak mundur! Lakukan saja! Datang. Datang! Bisa bawa kita keluar. Xiao Yu, jangan takuti aku! Masih mancing! Semua mundur! Ikat dia! Kamu gila! Ini sama sekali bukan memancing! Ribut dan tunjukkan padanya! Ada sesuatu di bawah! Kuat sekali. Bukan ikan! Itu monster! Binatang laut! Binatang laut! Aku hidup 50 tahun. Belum lihat benda sebesar ini. Tamat sudah! Dia akan menyeret kita ke mata maut! Semua tenang! Dia bukan menyeret kita masuk. Dia cari celah angin. Kau tahu? Karena dia juga ingin hidup. Iblis punggung besi! Aku bunuh! Bawa aku keluar badai. Aku lepaskan kamu kembali ke laut. Xiao Yu, lepas! Tanganmu akan hancur! Ada celah cahaya di depan! Benar ada! Kita beneran keluar! Darius Karen, siapa bilang kau cuma anak pancing? Aku tidak setuju. Kamu lulus audisi. Akses laut dalam aktif. Koordinat mata laut emas 4. Masih mau pergi? Pasti. Hari ini baru masuk. Besok baru benar-benar cari emas. Mata laut emas. Cuma 100 tahun sekali. Ikan udang makan pasir emas. Tiap ekor mahal. Raja Lobster. Raja Lobster Chen-Hai. Berapa harganya ini? Pulang. 1 cukup. Barang banyak bawa sial. Mana Lobster King? 20,000. Kita memancing gunung perak keluar. Terbang termahal di atas bahar ini. Diam. Bos Joe, nanti semua lupakan keluarga Joe. Kamu punya cara? Aku bawa orang ikuti dia. Cari mata laut emas. Keluarga Joe bangkit. Xiao Yu, ada orang di belakang. Aku tahu. Sepertinya bocah. Li Zong. Dia, memang itu. Cepat putar, ikuti. Kat Zong, bawa penuh terumbu karang. Li Xiaoyu bisa lewat, kita juga bisa. Ibuku, Peka, Tutup, Sambat, Tutup, Tutup. Li Xiaoyu,
Kamu curangi aku. Aku paksa kamu ikut. Tolong aku. Aku kerabat jauhmu. Kenapa kamu lupa waktu sakiti, rampok, jual aku? Xiao Yu, selamatkan dia. Lempar tali, selamatkan orang, tinggalkan kapal. Bukankah itu Li Zong? Dia tenggelamkan kapal. Sabar. Tuan Zhou, Li Xiaoyu sengaja menipuku. Kapalku jalani jalanku. Dia ikut diam-diam. Mana aku menipunya? Curi jalur orang benar. Zu anti kalah. Li Xiaoyu, jangan kira menang 2 kali bisa menghina keluarga Zhou. Aku tak mau menghina Zhou. Aku ingin semua tahu laut bukan milik Zhou. Bos, Kamar Dagang Provinsi serahkan hak pasok laut ke Li Xiaoyu. Li Xiaoyu, kamu memaksaku bertindak tegas. Aku tunggu. Tingkat laut dalam naik. Wilayah berikut, zona terlarang arus hitam. Ikan yang lebih besar akan datang. Sekarang seluruh Kingshi panggil dia Raja Laut. Orang seperti ini tak boleh dibiarkan hidup. Siapkan kapal, bos mau berlayar sendiri. Itu kapal baja Zhou. Mereka tutup jalan keluar. Barang laut hantu tak semua bisa dibawa pulang hidup-hidup. Apa Tuan Zhou ingin merebutnya? Jalur laut di kota Qingxi dikuasai keluarga Zhou. Saya berhenti. Saya akan mati di laut. Kamu yakin bisa lawan keluarga Zhou? 10-an kapal. Kita cuma 1. Diam. Yang mau turun kapal bisa pergi sekarang. Aku tidak pernah paksa siapapun bertaruh nyawa denganku. Xiao Yue, gimana dong? Tunggu. Peluang yang didapat arus laut. Benar saja. Apa yang benar saja? Arah arus laut hantu akan berubah. Laut tenang, mana ada arus? Di dasar laut ada. Semua lipat layar samping. Belok kiri. Tuan, keadaan laut berubah. Hentikan dia. Fahad. Selamat. Warga Zhou tidak bisa menahan kita. Xiao Yu, apa kamu sudah tahu arus laut akan berubah? Laut hantu sungguh membantunya. Ikan apa? Katanya itu sirip emas laut dalam. Dulu di Qingshan barang langka jarang setahun sekali. Kapal Li Xiaoyu penuh. Pak Li, saya ambil semua muatan kapal. Tawaran tinggi. Ini semua kerjaan aku. Kak Xiaoyu, masih reklam. Aku ke laut dalam. Aku jual selamanya. Cuma dapat sisa ikan. Ikut kamu kaya. Dulu aja gerebutan. 我ikut. Baik. Lantas sampai soyang Wan. Tidak takut. Dari kapalku. Siapa langgar aturan? Ku buang ke laut sendiri. Aku ikut. Armada Xiaoyu rekrut. Sisakan saya kuota. Xiaoyu, ayah akhirnya tak perlu malu lagi. Dengarkah, Qingshan ramai gosipin Li Xiaoyu. Semua tahu laut ini nanti pasti milik dia. Diam. Zong, bukannya kamu dulu remehkannya? Sekarang muatan kapal cukup 10 tahun. Anak miskin dulu. Orang yang pernah aku injak. Bagaimana bisa melebihi aku? Tuan Zhou, kita tidak bisa menunggu lagi. Kamu gila lagi? Tak habis ini Xiao Yu. Nanti seluruh laut miliknya. Ini nelayan. Pedagang ikut dia. Laut hantu pun bantu dia. Armadanya. Jadi Zhou tak bisa menahannya. Awalnya aku cuma mau menekannya sedikit. Sekarang nyatanya, kalau dia tidak mati, keluarga Zhou kami binasa. Langsung habisi dia. Beritahu Daoba. Mau semua perompak. Li Xiaoyu kan suka laut dalam. Maka aku biarkan dia mati di laut. Bahaya. Bahaya mematikan pasir Kuroshio sedang mendekat. Bos bilang, jangan tinggalkan yang hidup. Tabrak lurus. Siapa sih yang bisa mengetahui kejadian kecelakaan di tengah laut? Li Xiaoyu, bukannya nyawamu keras. Aku ingin lihat. Kamu tahan kapal baja atau tidak? Bahaya mendekat. Cepat aktifkan kapal. Ada apa? Kapal baja menabrak kita. Tidak bisa menghindar. Kanan penuh. Cepat.
Sudah tidak ada waktu. Potong layar! Hanyutkan kapal! Aku hampir saja mati tadi. Zhou Haikun. Jangan maju lagi. Banyak kapal tenggelam di sini dulu. Lunas Karam. Hentikan kapal sekarang. Terus mancing. Zhou Haikun mau tenggelamkan kita. Aku biarkan dia lihat sendiri. Kita makin kuat setelah ditabrak. Allah! Berat sekali! Lunas Karam! Ini lunas utama kapal samudra tua. Mustahil dibuat lagi sekarang. Ini bukan memancing. Ini merakit kapal bajak laut. Malam ini tidak tidur. Kita buat kapal. Ini kayu Kuroshio. Anda kena. Hanya kapal laut terbaik 30 tahun lalu bisa pakai lunas ini. Xiao Yu, dengan barang-barang ini, aku bisa buatkanmu kapal samudra asli. Lain semi tahun. Tapi cukup. Iyo! Aku juga mau bantu. Ini masih kapal nelayan. Hampir setara kapal bajak, Zhou. Xiao Yu. Mulai hari ini, kita bukan cuma satu kapal lagi. Kita jadi armada sekarang. Armada Raja Laut! Armada Raja Laut! Armada Laut! Pergi. Lautan tertutup! Mulai hari ini, tanpa izinku, tidak ada yang boleh pergi ke laut. Li Xiaoyu pasti tamat kali ini! Li Xiaoyu, lihat dong ya! Ini baru armada beneran! Kamu selamanya cuma nelayan miskin aja! Tanpa jalur laut, bagaimana kamu kaya? Pulang saja ambil ikan busuk di rumah! Dasar sepak! Kayu, jalan tutup total. Menabrak paksa belasan kapal baja sama saja. Cari mati. Mancing! Jalur laut terhalang. Biar laut buka jalannya sendiri. Kyle Raja Laut bergetar. Kawanan merespon. Ada sesuatu di dasar laut! Kawanan ikan flashlight! Ya ampun! Kenapa hewan laut ini begitu banyak? Tidak mungkin. Buka jalan. Kamu di cepat! Tahan! Kapal tabrak! Wibawa Raja Laut naik. Zona terlarang Kuroshio segera dibuka. Kompas rusak! Kita tak tahu arah sama sekali! Kenapa ini? Tahan kamu di kapal! Bos, kita tersesat di laut! Enggak, aku pergi! Apa katamu? Kita bakal mati di sini! Laut hantu bukan tempat untuk manusia! Siapa berani tinggalkan kapal? Ku bunuh duluan! Xiao Yu, itu kapal keluarga Zhou. Mereka tutup laut, bikin kita tak bisa tolong. Lepas tali. Selamat! Di laut tak peduli siapa. Cuma ada orang hidup dan mati saja. Tolong kami! Salah! Bang Yu, terima kasih ya Bang Yu. Kapal Yu stable, aku ikut sana. Perahu Zhou hampir tenggelam. Kayu tarik aku. Mereka gila. Tuan Li, asalkan bisa pasok barang laut dalam stabil, kami buka seluruh pasar luar negeri untukmu. Terserah. Mulai hari ini, Qingshan, pemasok utama Laut Zhou. Hanya armada, Xiao Yu. Nanti aku juga ke tempat kayu. Keluarga Zhou, gajinya sedikit. Kompensasi kecil. Malah ambil nyawa Xiao Yu. Laut bertuan. Li Xiao Yu, meski aku mati, ku akan seretmu tenggelam laut bareng. Kalau Hai Long tak tenggelam, keluarga Zhou binasa. Tenang,
Mesio terpasang di lunas, orang dan kapal, semua bakal hancur berkeping. Kamu pergi. Aku. Bukankah kamu paling membenci Li Xiaoyu? Kalau begitu, mati bersama! Li Xiaoyu, kamu hancurkan aku. Aku juga takkan biarkanmu. Bahaya terkunci. Peledak dekat kapal utama. Akhirnya datang. Xiaoyu, Mesio dipasang di kapal. Aku bunuh mereka! Jangan bergerak. Mereka mau ledakkan kapal Hai Long. Biarkan saja. Begitu mereka selesai, kita pindahkan Mesio ke dasar kapal baja jauh. Hah? Maksudmu biarkan mereka meledak sendiri? Lalu alirkan kapal Hai Long menjauh. Jauh dari kapal baja keluarga Zhou. Bos, sudah terpasang. Remote-nya ada di sini. Bos! Kapal kita diledakkan! Ada apa? Pak Zhou, tolong! Sabar! Jangan tinggalkan aku! Xiaoyu, dulu Bibi bodoh soal pernikahan kalian ini. Cukup! Dulu Xiaoyu miskin, kamu maki dia. Dia bosnya aku, Rabat. Aku ini ibumu! Tapi kamu tidak pernah memikirkan aku. Aku suka dia, bukan karena dia kaya. Bagus! Xiaoyu pantas mendapatkannya! Amarah yang dipendam bertahun, akhirnya terlepas hari ini. Dulu ayah selalu merasa keluarga Li malu, sekarang semuanya berbeda. Xiaoyu, kamu beneran jadi tuan kapal besar. Belum cukup. Tahap utama selesai, akses wilayah laut ditingkatkan. Wilayah laut baru sedang dibuka. Jerry Jill. Ayah, lautan yang lebih besar menantiku. Pergilah. Ayah mendukungmu. Laut baru, jurang arus hitam, bahaya tidak diketahui. Semakin berbahaya, semakin berharga. Toko harus dibuka. Armada diperluas. Laut dalam dijelajahi. Selangkah demi selangkah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Target, jurang arus hitam, hadiah, harta karun tak diketahui. Kelaka, Li Zhou. Siapa yang sangka anak miskin dulu, sekarang jadi raja kapal laut jauh. Seluruh kota jadi kaya berkat dia. Masa depan perikanan laut, Kingshi bergantung pada kalian. Gadis ini kini sudah jadi raja kapal samudra. Tuan Li Xiaoyu, maukah anda menikahi Nona Fang Huiro? Saya bersedia. Nona Fang Huiro. Aku mau. Kakak hebat, sekarang Nyonya Raja Laut. Apakah nanti akan terus berlayar ke laut? Iya. Karena laut yang sesungguhnya masih ada di tempat lebih jauh. Buku panduan Raja Laut dibuka. Target laut dalam asing muncul. Wilayah laut legendaris terbuka. Laut yang sesungguhnya baru saja dimulai.